Renungan Harian Katolik, Rabu, 7 Februari 2024. Jagalah hati dari hal-hal jahat. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbullah segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Markus bab 7 ayat 20-22. Saudara-saudara, ada ungkapan, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa tahu. Ada pula ungkapan, hatinya seluas samudra. Di sini hati dan laut sering disinonimkan, di mana mata hanya dapat melihat permukaannya saja. Laut itu tenang, bening, luas dan mempesona. Tetapi di dasar laut ada macam-macam hal. Ada ikan-ikan kecil maupun besar, bangkai kapal, kotoran bumi, dan lain-lain. Demikian juga hati manusia. Di dalam hati tidak hanya Roh Allah yang bertahta di sana, tetapi ada juga iblis. Hati tidak hanya menjadi sumber cinta kasih, tetapi juga tersimpan pula iri hati, kemarahan, balas dendam, dan aneka benih kejahatan. Semua rabib dan orang kudus senantiasa melakukan mati raga, puasa serta doa yang tak kunjung henti. Tujuannya adalah untuk memurnikan hati. Hati yang murni hanya mempunyai satu keinginan, yaitu mencintai Allah dan sesama. Dari hati yang tulus dan murni memancar pula hal-hal yang baik, indah, dan mengagumkan. Saudara-saudara, Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus memanggil orang banyak dan mengoreksi pandangan mereka. Yesus berkata, tidak ada sesuatu pun dari luar seseorang yang masuk ke dalam dirinya dapat menajiskannya, melainkan hal-hal yang keluar dari dalam diri seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebelumnya orang berpikir bahwa segala sesuatu yang berasal dari luarlah yang menajiskan diri kita. Namun, Yesus justru melihat sebaliknya. Bagi Yesus, hal yang justru menajiskan adalah apa yang keluar dari dalam diri seseorang. Sebab dari dalam hati orang timbul segala macam pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Di sini Yesus mengajak kita untuk melihat situasi kualitas hati dan batin kita. Apakah kita mempunyai hati dan batin yang bersih atau kotor, yang bagus atau yang jelek? Hati dan batin yang kotor dan jelek berisikan segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, dan lain sebagainya. Semua itu disebut oleh Yesus sebagai hal-hal yang menajiskan. Hati dan batin dipenuhi pikiran baik, kerendahan hati, ucapan syukur, hormat, dan buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yesus menekankan bahwa bukan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh yang menentukan, melainkan apa yang keluar dari hati. Kalau hati kita baik dan bersih, perbuatan kita pasti membuahkan hal-hal baik pula. Kalau hati kita jahat, tindakan kita juga menambahkan racun.
betapa pentingnya kita senantiasa memperhatikan olah rasa dan rohani kita sehingga hati kita menjadi bersih dan selalu murni. Hati dan batin kita seperti sebuah ruang yang kalau tidak dibersihkan dan dimurnikan akan tetap kotor dan menghasilkan hal-hal yang menajiskan. Kalau ruangan itu tidak bersih, maka yang keluar adalah bau busuk dan menyesakkan. Sedangkan kalau ruangan itu bersih, maka yang keluar adalah aroma segar dan menyejukkan. Hati adalah pusat seluruh personalitas, pusat seorang berpikir, merasa dan bertindak. Oleh karena itu, hati manusia menjadi tempat Allah dan rohnya untuk bersemayam. Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hati dan batin kami untuk Kau murnikan dan Kau sucikan agar menjadi hati yang bersih dan berbuah kebaikan. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses dan selamat. Semoga Tuhan selalu menyertai, membimbing, melindungi serta memberkati kita semua. Amin.